Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun wal musyrikun wal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sahabat-sahabat, keluarga besar Fatayat Nahdlatul Ulama yang saya cintai dan saya banggakan, serta pemirsa di rumah yang dimuliakan oleh Allah. Kali ini masih bersama LKP3A, pimpinan cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Tulungagung, dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas kajian tentang pemimpin-pemimpin perempuan dalam sejarah perjuangan Islam. Berbicara kepemimpinan perempuan, patut kita renungkan kisah Ratu Bilqis di dalam Al-Quran. Seorang pemimpin perempuan yang diakui kekuatan dan kearifannya di dalam memimpin. Ratu Bilqis bukanlah seorang nabi, tetapi kisah kepemimpinannya diabadikan di dalam Al-Quran sebagai satu sosok pemimpin perempuan yang kuat dan bijaksana. Kisah di dalam Al-Quran ini menunjukkan bahwa persoalan kepemimpinan bukanlah persoalan biasa yang bisa diabaikan begitu saja. Kepemimpinan menjadi parameter penentu pembentukan umat. Persoalan kepemimpinan adalah persoalan yang penting dan strategis karena menyangkut keberlangsungan sebuah keluarga, masyarakat, dan bangsa. Dan di dalam Islam itu sendiri, kepemimpinan menjadi sesuatu yang serius karena kepemimpinan nanti di akhirat akan dipertanggungkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW mengakui dan menghargai kepemimpinan perempuan. Bahkan beliau pernah ikut manajemen perusahaan di bawah Khadijah radhiyallahu anha. Yang akhirnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha menjadi istri Rasulullah SAW. Para pemirsa rahimakumullah, Islam datang untuk mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan. Dalam kaitannya persoalan laki-laki dan perempuan, di dalam Al-Quran pada dasarnya telah menunjukkan prinsip dasar yang sama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, di mana manusia tidak bisa dibedakan dari suku, ras, golongan, bangsa, serta seksnya. Di dalam Islam, derajat laki-laki dan perempuan dibedakan dari tingkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat keluarga Fatayat yang saya banggakan, coba kita mengingat, menoleh kepada sejarah. Ada 5 tokoh pemimpin muslimah yang tercatat namanya dengan tinta emas, diukir dengan begitu indahnya di dalam sejarah perkembangan Islam. Yang pertama adalah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau adalah putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Seperti saat ini lagi tenar-tenarnya lagu Aisyah, saya suka sekali dengan lagu Aisyah. Tentu sahabat-sahabat juga suka dengan lagu yang lagi hits ini. Aisyah seorang perempuan yang merupakan istri Rasulullah SAW. Selain menjadi seorang istri yang penuh cinta, seorang istri yang setia mendampingi suami sampai di ujung nyawanya, di sisi lain beliau juga memerankan
pemimpin seorang perempuan yang bisa diteladani. Karena Aisyah dipilih dan diangkat menjadi panglima perang onta di Basrah seperti Rasulullah SAW. Kisah inspiratif ini mudah-mudahan bisa memotivasi kita, perempuan-perempuan yang ada di zaman sekarang ini. Bagaimana kita selalu gigih berjuang membesarkan agama Allah lewat organisasi Fatayat Nahdlatul Ulama. Bagaimana kita supaya bisa selalu untuk bisa memberikan ide-ide yang cemerlang, mengaktualisasikan diri kita untuk ikut berjuang. Mudah-mudahan Allah akan selalu kekuatan, kesempatan, dan kesehatan kita menjalankan amanah secara kompak dan juga penuh semangat. Yang kedua, ada Robiah Al-Adawiyah. Beliau adalah seorang pemimpin perempuan Islam yang namanya sering dibicarakan di dalam Islam. Meskipun seorang perempuan tidak menghalangi kecerdasan spiritualnya untuk menembus cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini memberikan motivasi kepada kita sebagai seorang ibu, bagaimana kita bisa mencetak generasi yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, generasi yang membanggakan orang, generasi yang bermanfaat untuk agama, bangsa, dan negara. Pantas dilakukan oleh kita sebagai seorang ibu yang harus mencetak generasi yang baik, yang solehah. Yang ketiga, tokoh pemimpin perempuan adalah Turansa, seorang putri Sultan Malik Al-Saud dari dinasti Mamalik Mesir. Turansa dengan gagah berani memimpin bala tentaranya untuk menyerang pasukan salib. Dengan niatnya yang ikhlas berjuang di jalan kebenaran, akhirnya Turansa memenangkan peperangan melawan kaum salib, melawan. Dan ini juga bisa memberikan inspirasi, motivasi, pelajaran kepada kita kaum perempuan yang hidup di zaman sekarang ini. Bagaimana kita sebagai seorang perempuan bisa ikut terjun aktif baik di dalam keorganisasian, organisasi keagamaan maupun kemasyarakatan. Kita juga bisa aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial sehingga diri kita ini bisa bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya orang. Dan yang keempat adalah Benazir Bhutto. Dia adalah pemimpin perempuan pertama di negara Muslim pasca kolonial di Pakistan pada tahun 1988. Tentu ini juga memotivasi kita bagaimana kita sebagai seorang perempuan itu untuk bisa ikut andil di dalam berbagai aspek kehidupan. Karena kita ingat bahwa Islam membolehkan perempuan untuk menjadi pemimpin di masyarakat, tentu dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama. Bagaimana kita bisa memerankan diri untuk bisa aktif di dalam berbagai kegiatan sosial. Dan juga tidak usah berkecil hati bagi seorang ibu yang di rumah yang selalu mendampingi suaminya dan mendidik anak-anaknya. Meskipun hanya sebagai seorang ibu rumah tangga, ini adalah wujud perjuangan seorang perempuan yang luar biasa. Bila dilaksanakan dengan penuh keikhlasan dan cinta, insya Allah surga balasannya. Yang keempat, yang kelima adalah pemimpin perempuan yang begitu kita kenal adalah Cut Nyak Dien, seorang tokoh perempuan dari Indonesia yang dengan gagah berani memimpin pasukan melawan penjajah Belanda di Meulaboh, Aceh. Kita sangat kenal sosok Cut Nyak Dien yang juga
mendampingi suaminya di dalam perjuangan. Selain itu, kita juga ingat bahwa ada seorang tokoh yang luar biasa di Indonesia, Raden Ajeng Kartini, yang memperjuangkan emansipasi wanita. Tentu ini membuat kita lebih termotivasi kembali bagaimana memerankan diri untuk bisa bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya manusia, sehingga akhirnya kita akan bisa menjalankan tugas kita sebagai khalifah di bumi. Juga bagaimana kita melaksanakan kewajiban kita untuk selalu beramal ma'ruf nahi munkar. Mudah-mudahan di antara kesibukan kita menjadi seorang istri dan ibu di rumah, kita akan selalu ikut aktif terjun di dalam organisasi baik kemasyarakatan maupun keagamaan, juga di berbagai bidang sosial yang ada. Mudah-mudahan Allah akan meridhoinya. Sekian dan demikian kajian terkait dengan pemimpin perempuan dalam sejarah perjuangan Islam. Mudah-mudahan akan ada manfaat. Mudah-mudahan yang sedikit yang saya sampaikan akan ada hikmahnya. Dan semoga Allah akan selalu melindungi kita, keluarga kita, dan orang-orang yang dekat dengan kita, supaya tidak terjangkit adanya corona. Mudah-mudahan COVID-19 ini akan segera berlalu dari bumi Indonesia. Saya Asnawati, MPD, Sekretaris Pimpinan Cabang Father Nahdlatul Ulama Tulungagung, mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terakhir, tidak lupa kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat menyongsong Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah dengan sehat dan bahagia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.